Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar ya. Baik, sebagaimana yang biasa kita lakukan ya, dan pada kesempatan kali ini kita akan memulai mata kuliah yaitu tafsir ahkam ketahanan keluarga. Dan untuk itu mari kita sama-sama mengikuti ini dengan baik ya, dengan dengan serius, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Ya. Sebelumnya mungkin dirapikan dulu ya untuk kursinya ya. Bagi yang pegang handphone, mungkin handphonenya ditaruh terlebih dahulu. Nanti insya Allah kita akan pakai handphonenya untuk media pembelajaran kita hari ini. Yaitu ada foto saya ya, ganteng dikit. Karena nggak mungkin cantik ya. Baik. Sebagaimana di depan ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang tafsir ahkam ketahanan keluarga. Ya, selamat datang. Dan bagaimana semangatmu hari ini? Baik, kita mulai dengan basmalah. Ya. Para mahasiswa semua yang dirahmati Allah. Jadi kita hari ini sebenarnya akan mencapai ya, ada satu hal yang kita akan capai, yaitu tentang hukum keluarga, konsep-konsepnya, apa sih tentang tafsir ahkam keluarga itu secara definisi. Kemudian mudah-mudahan nanti kalian bisa menjelaskannya. Dan berikutnya tujuan kita juga hari ini adalah bagaimana menjelaskan tentang definisi ketahanan keluarga, ayatnya apa, kemudian tafsir hukumnya seperti apa. Dan nanti kita akan mencoba untuk berdiskusi apa saja sih unsur-unsur ketahanan keluarga, atau paling tidak langkah-langkah di dalam menghadapi masalah-masalah keluarga dengan konsep ketahanan keluarga. Saya mau tanya dulu, sudah tahu tentang tafsir ahkam itu apa? Sudah. Ya, tafsir ahkam itu adalah ilmu yang membahas tentang lafal-lafal Al-Quran, tentang petunjuk-petunjuknya dan hukum-hukumnya. Jadi kita membahas tentang hukum-hukum di dalam Al-Quran, ya, perspektif dari metodologi atau tafsir ahkam. Ini diambil dari kitab Mana'in Khalil Qattan dalam kitabnya Mabahis fi Ulumil Quran. Berikutnya, kira-kira sudah tahu tentang ketahanan keluarga apa? Oh, ya. Nah, ketahanan keluarga bisa dilihat ya. Ketahanan keluarga adalah suatu kondisi yang memiliki kecukupan, ya, kemudian berkesinambungan terhadap pendapatan dan sumber daya. Jadi dia bisa bertahan dalam setiap kondisi sebenarnya, selain dari pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, ya, pendidikan, perumahan dan seterusnya. Ya. Baik. Yang berikutnya, karena kita berbicara juga tentang ketahanan keluarga, nah kita ada yang disebut dengan moderasi beragama saat ini yang dikeluarkan oleh Kemenak. Ya. Nah di sini juga udah tahu moderasi beragama apa? Tidak ya. Nah jadi moderasi beragama itu adalah cara pandang, ya, cara pandang kita, sikap kita, dan bagaimana praktik beragama khususnya di Indonesia ini ya. Kehidupan kita secara bersama-sama, karena hidup di Indonesia ini kan di sini ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jawa, betul? Ya, Rokda nih dari mana, Rokda? Ya, dari Serang ya. Nadia dari Bangka. Ya. Kalau saya dari Sumatera kan. Baik, kemudian tentu ya melindungi martabat kemanusiaan. Jadi mungkin nanti ada tema-tema di ketahanan keluarga itu seperti bagaimana kita memberantas menghadapi fenomena judi online misalnya, ataupun kekerasan rumah tangga. Tetap saja harus
jangan sampai dieksekusi sendiri ya, tetapi harus berdasarkan hukum yang ada di Indonesia. Sepakat seperti itu? Ya. Nah, lihat nih ya data-data yang ada. Kalau lihat di yang dalam survei sensus antar sensus atau SUPAS 2015, jadi rupanya ada 81,2 juta keluarga. Wow, Insya Allah ya banyak ya. Berarti kalian termasuk yang dihitung gitu ya. Iya, masa yang nggak dihitung kan? Pasti dihitung. Dan terdiri dari 61,75 keluarga dengan kepala keluarga yang laki-laki. Tapi ada juga yang kepala keluarganya perempuan. Berapa? 19,45 juta. Ini banyak loh. Juta. Ya. Kalau digabung di sini semua nggak muat pastinya. Ya, berikutnya perhatikan ya. Nanti ada video. Jadi nanti, ini kan ada baris-barisnya nih ya. Ya, anggap aja 1 baris 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan seterusnya, ya ini berarti 1, coba berhitung. 9, oke. Nah nanti setiap kelompok mendiskusikan tentang video yang akan kita lihat. Kemudian apa sih? Jadi kira-kira bagaimana ketahanan keluarga itu menghadapi yang fenomena yang ada di video ini? Gitu. Siap menonton sama-sama ya? Ya. Jadi disiapkan matanya, telinga, hatinya tentu ya. Ya. Jangan matanya kebuka, hatinya ke tempat lain. Baik. Indonesia adalah negara yang indah dan kaya dengan keberagaman budaya, alam, dan masyarakat yang luar biasa. Namun seperti banyak negara lain di seluruh dunia, Indonesia juga dihadapkan pada beberapa tantangan serius. Apa saja? Ya, melawan ancaman narkoba. Berdasarkan laporan yang dipublikasi Badan Narkotika Nasional bertajuk Indonesia Drug Report 2023, jumlah kasus tindak pidana narkoba Indonesia mencapai 43.099 kasus sepanjang 2022. Pemerintah dan masyarakat telah bersatu untuk melawan narkoba dengan kampanye, edukasi, rehabilitasi, dan penegakan hukum yang ketat. Kita berusaha untuk menyelamatkan nyawa dan mewujudkan masa depan yang lebih bersih dan tentunya yang lebih sehat. Lalu apalagi ancaman yang dihadapi Indonesia adalah, ya betul, lawan ancaman miras atau minuman keras. Indonesia darurat miras. Kasus minuman keras, miras belakangan menjadi perbincangan masyarakat karena menjadi kembali makan korban yang tidak sedikit. Di berbagai daerah, puluhan masyarakat dilaporkan tewas sia-sia karena mengkonsumsi miras. Jadi hati-hati dengan miras. Kemudian yang berikutnya menjadi ancaman Indonesia adalah ancaman tingkat perceraian dan KDRT yang tinggi. Iya, di Indonesia itu kasus perceraian di Indonesia naik 77% dan banyak terjadi di Indonesia dan juga termasuk disebabkan oleh KDRT, kasus kekerasan dalam rumah tangga, juga menjadi ancaman serius. Oleh itu sebabnya Indonesia sebagai rumah kita semua yang untuk menghadapi yang tadi, mari kita sama-sama perkuat ketahanan keluarga dalam menghadapi darurat narkoba, miras, perceraian, dan KDRT dan lain-lainnya. Terima kasih. Baik, nanti apa yang kalian lihat ya dengan materi kita hari ini, terutama mungkin dari kehidupan kita masing-masing ya di rumah, seperti apa sih pengalaman dalam menghadapi tantangan-tantangan seperti tadi, seperti apa kayak narkoba begitu, kemudian pornografi, KDRT ya dan seterusnya, masalah-masalah miras ya. Nah, mungkin pengalaman-pengalaman kalian juga di rumah ya tentang pendidikan di keluarga yang bisa mungkin diceritakan, wah ini kita begini nih, bisa juga seperti itu ya, didiskusikan di kelompok masing-masing. Baik, sebelum itu ya perlu saya jelaskan juga dari perspektif Qur'annya. Jadi kalau kita melihat di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 itu diungkapkan bahwa kita harus menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Jadi ku anfusakum
wa ahlikum nar. Artinya kita jangan menyelamatkan diri kita sendiri, tetapi kita bersama-sama, ya, keluarga kita. Ada siapa aja di rumah? Ayah, ada ibu, ya, ada adik kita, ada kakak, ya, bahkan dia mungkin ada kerabat-kerabat lain yang satu rumah dengan kita. Ada nenek, ada kakek, dan paman, dan seterusnya. Baik, dari tafsir hukumnya itu bisa kita lihat, ya, bahwa di dalam mazhab yang ada itu menunjukkan bahwa pentingnya. Jadi 4 mazhab ini semua mengatakan penting sekali di dalam ketahanan keluarga itu, ya. Bahkan sampai ada yang mewajibkan. Karena kenapa? Karena hukumnya kalau kita tidak memiliki ketahanan keluarga, kita akan jatuh kepada dosa. Betul? Ya. Minum miras dosa enggak? Dosa. KDRT dosa enggak? Narkoba, ya, dan yang lain tadi kan. Itu semua kita coba hindari. Nah, baik, sekarang jadi bagaimana langkah-langkah atau roadmap-nya yang dapat kita rancang, kita buat untuk menghadapi berbagai macam permasalahan narkoba, KDRT, pornografi, miras, dan lain-lain dengan konsep ketahanan keluarga. Ya, silakan. Di sini ada barcode, di-scan barcode-nya di ketua kelompok mungkin. Ya. Silakan bisa nggak menyekan barcode-nya? Bisa, ya. Ya, masa ya nggak bisa kan, kalau transfer bisa. Ya. Baik. Ya, silakan. Yang lain juga boleh, ya. Jadi bisa langsung dijawab begitu. Saya tunggu selama 1 menit lah, ya. Diketik. Ya, ditulis, ya. Boleh masing-masing, ya, ditulis namanya atau ketua kelompoknya boleh. Udah? Tolong digunakan kepada kebaikan, ya, HP-nya, ya. Bukan hanya buat update sosial, ya, medsos, ya. Udah? Kelihatan nggak ininya, linknya? Ya, di copy terus di copy terus dimasukkan ke Google. Ya. Jadi silakan kumpulkan hasil diskusinya, ya, ke link berikut, ya, dengan menggunakan barcode ini, ditulis di Google Google Form-nya, ya. Kita akan lihat jawabannya apa. Ya, kelihatan nggak? Oh, bukan, ya. Diskusi. Baik, kita akan lihat jawaban kalian, ya.
Dikirim aja masing-masing satu jawaban. Iya, sudah ada 3 yang menjawab kelompok. Ya. Baik, kita harus lebih memperhatikan lingkungan sekeliling kita. Ya, betul sekali ya, bahwa kita harus memperhatikan lingkungan, terutama mungkin lingkungan kanan, kiri kita, depan, belakang, sehingga kita bisa memproteksi. Misalnya ada orang-orang yang minum minuman keras, kan kita bisa laporkan ke pihak berwenang. Gitu. Kemudian apalagi? Seperti menjaga Berikutnya, ketahanan keluarga, kemampuan menghadapi mengolah masalah situasi sulit agar fungsi keluarga berjalan. Berikutnya, ini sama ya. Permasalahan-permasalahan yang terjadi di negara kita, narkoba dan seterusnya, perlu kita cari solusi yang lebih baik. Ya, boleh ya. Ada lagi yang jawaban yang lain? Kelompok 6, kelompok 1. Ya, baik. Kita akan buka ya. Jadi untuk materi kita hari ini semuanya sudah ada di dalam Google Drive ya. Sudah ada di dalam Google Drive. Nih, sudah ada di sini. Nanti tinggal di scan. Baik itu PPT-nya, artikelnya, absensinya ya, dan termasuk juga jadwal presentasi. Ya, insya Allah di pekan yang akan datang kalian bisa mempresentasikan untuk materi-materi maupun hasil diskusi kita hari ini. Baik, yang terakhir ya, yang terakhir adalah yang menarik yang kamu pelajari hari ini bisa juga disampaikan di barcode di silakan scan. Baik, terima kasih banyak hari ini. Ya, apakah ada pertanyaan? Mungkin satu orang yang di ujung tanya. Belum bertanya. Silakan Rokda, mau tanya? Oke. Nanti kalau ada pertanyaan silakan disampaikan di kolom yang tadi ya, kolom pertanyaan-pertanyaan. Baik, kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Jangan lupa mengisi absensinya di dalam Google Drive yang tadi saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kita semua hari ini.